performa Emil di Inter Milan cukup impresif. Ia sering tampil solid di bawah Mister dan berhasil membantu timnya dalam beberapa pertandingan penting. Maksudnya Emil Audiro ini penjaga gol yang memang berpengalaman juga. Sebab main di Italia ini guys, Serie A ini memang tim-tim yang hebat lah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan Emil Audiro guys. Seorang penjaga gol yang bermain di Liga Italia bersama dengan Inter Milan, kini ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi sekarang ini kita ketahui bahwa di Indonesia sudah ada Martin Pais, kemudian Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Itu antara penjaga gol yang memang sudah setia ada di timnas Indonesia. Tetapi dengan kehadiran Emil Audiro ini, tetapi ini belum pasti guys, ini masih lagi digembar-gemburkan akan kembali ke Indonesia selepas namanya tidak ada dalam list ataupun senarai timnas Italia. Jadi kita simak dulu video ini daripada GL News. Ini antara perkembangan yang terkini terkait dengan pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia ini. Oke, kita tengok dia punya latar belakang ataupun dari segi profil pribadinya itu bagaimana, di manakah kelahirannya dan inginkah dia benar-benar membela timnas Indonesia ini. Yuk kita simak dalam video kali ini. Meskipun baru saja membantu timnya Inter Milan untuk merengkuh gelar juara Serie A Italia, gelar juara guys, yang Inter merupakan Milan kiper kedua dari skuad Inter, pada akhirnya gagal masuk ke timnas Italia di ajang Piala Eropa 2024. Setelah namanya tak ada dalam daftar list skuad yang dipublikasikan oleh timnas Italia baru-baru ini, Emil Audiro telah bersaing dengan kiper-kiper yang bermain sebagai kiper utama di timnya, seperti Donnarumma dari PSG hingga kiper Tottenham Hotspur, Vicario. Jelas, cukup sulit bagi Emil untuk bisa menembus ketatnya persaingan kiper-kiper Italia yang terkenal punya kualitas terbaik di dunia. Lantas apakah ini artinya Emil akan segera memilih bergabung ke timnas Indonesia? Mengingat beberapa waktu lalu dirinya sempat berjabat tangan dengan Erick Thohir. Di sisi lain, ada asumsi bahwa untuk saat ini timnas mungkin sudah tak membutuhkan Emil lagi. Lantaran Martin Pais ini tengah tampil luar biasa di MLS. Bahkan terbaru, ia sukses jadi one-man show-nya tim Dallas saat berhasil membuat 8 save untuk membantu Dallas menang tipis 2-1. Jadi, siapakah kiper terbaik bagi timnas Indonesia yang layak jadi kiper utama tim Garuda? Inilah cerita selengkapnya. Mantap juga ini. Dua-dua mantap juga guys. Emil Audiro pengalaman di Italia, Martin Pais pengalaman di Belanda. Sudah waktunya untuk mereka membela timnas Indonesia. Nah ini. Buat yang belum kenal, Emil Audiro adalah kiper berbakat kelahiran Mataram, Indonesia, tapi besar di Italia. Dia memulai karir profesional. Dia lahir di sini guys, Mataram, Indonesia nih ya. Tetapi besarnya di Italia ya. Kelahiran Mataram, Indonesia, tapi besar di Italia. Dia memulai karir profesionalnya di Juventus dan kini bermain untuk Inter Milan, tim yang baru saja memenangkan gelar Serie A Italia untuk musim 2023-2024. Menariknya, meski baru saja memenangkan gelar juara bersama timnya, Emil tidak masuk skuad Italia untuk Piala Eropa 2024. Dari 30 nama pemain yang dipanggil oleh timnas Italia, ada 4 nama penjaga gawang yang sukses mengalahkan Emil dalam persaingan calon kiper Italia. Pertama adalah Donnarumma dari tim PSG, Alex Meret dari Napoli, Ivan Provedel dari Lazio, dan juga kiper Tottenham, Vicario. Banyak persaingan guys di posisi kiper, Italia ini, posisi penjaga gawang menembus skuad Gliazzurri saat ini. Meski begitu, bukan berarti kualitas Emil ini tidak bagus teman-teman, walau menjadi kiper kedua Inter Milan di belakang Jan Sommer. Saat dimainkan, performa Emil di Inter Milan cukup impresif. Ia sering tampil solid di bawah Mister dan berhasil membantu timnya dalam beberapa pertandingan penting. Maksudnya Emil Audiro ini penjaga gol yang memang berpengalaman juga. Sebab main di Italia ini guys, Serie A ini memang tim-tim yang hebat lah. Dan
Dengan tak dipanggilnya Emil di kejuaraan ajang tuh. Piala Eropa Mantap. sendiri, kiper yang saat ini sudah berusia 27 tahun itu tentu 27 menyadari tahun. jika peluangnya untuk masuk Masih muda timnas lagi. Italia di masa depan akan semakin kecil. Tetapi Sehingga tinggal cukup 3 masuk tahun akal lagi jika ke ia 30. akan berpikir untuk lebih memilih bergabung ke timnas Indonesia. Emil kini punya peluang besar untuk bergabung dengan tim Garuda. Proses naturalisasinya juga sedang dibahas. Banyak yang berharap proses ini berjalan lancar agar Emil bisa segera memperkuat timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Betul. Bahkan Tapi kalau dia masuk tahun ini guys, lagi bagus sebenarnya. Sebab umur dia 27. Mungkin dia ada masa lagi lah 3 tahun untuk bermain bersama timnas Indonesia. Dan biarlah dua di bagian penjaga gawang, Emil Audiro, Martin Paes, itu pemain keturunan. Kemudian ada juga pemain lokal, Hernando Ari, dan juga mungkin Nadio Argawinata dan beberapa penjaga gawang yang lain itu yang juga perlu menimba pengalaman dengan penjaga gol seperti Emil Audiro dan Martin Paes ini. Jadi ada pilihan untuk Sinteyong di situ. Oke, kita lanjut. baru, Emil dan Erick Thohir ini sudah berfoto dengan berjabat tangan bersama Nah, yang ini mengindikasikan sudah jumpa Bapak Erick jika Thohir Emil juga. berpeluang untuk bergabung ke skuad Indonesia. Bayangkan, dengan pengalaman dan skill Emil, pertahanan timnas Indonesia bisa jadi lebih solid. Banyak penggemar yang sudah tidak sabar melihat Emil beraksi di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia di masa depan. Kalau saya guys, mungkin boleh diberi peluang lah dia ini, Emil Audiro nih, bersama-sama dengan Martin Paes lah. Martin Paes on fire. Ini Martin Saya Paes marah. on fire. Marah? Sekarang kita berpindah Dia untuk sudah ada membahas play sosok ini. Martin Paes, kiper keturunan Indonesia Oke. yang sudah disumpah jadi WNI itu. Terus menunjukkan penampilan yang mengesankan bersama timnya Dallas FC. Terbaru, ia bahkan kembali jadi bintang tim Dallas lewat save-save krusialnya, di mana pemain 26 tahun tersebut sukses keluar untuk jadi penentu kemenangan ini FC 26 Dallas tahun. dalam laga menghadapi Tampa Bay Rowdies di ajang Piala Terbuka AS. Martin Paes tercatat berhasil membuat 8 save krusial, menjadi man of the match, dan membantu timnya menang dengan skor 1-2. Di mana gol dari tim lawan ke gawang Paes tercipta lewat tembakan penalti. Wow. Banyak save Martin Paes juga. Wih. Kira berusaha juga Martin Paes nih, permainannya membuat nih. sosoknya mendapatkan banyak pujian. Dallas FC melalui akun official X miliknya Man of the match menuliskan lagi, jika Paes FC adalah Dallas. man of the match dengan 8 8 save-nya. save. Sementara itu, usai pertandingan, Paes pun menjelaskan jika ada perasaan bahwa ia merasa tak terkalahkan dengan penampilan konsistennya musim ini. Meskipun di sisi lain, ia juga mengaku agak marah di laga terbaru saat gagal menjaga gawang dari clean sheet setelah lawan mendapatkan hadiah penalti. Kadang-kadang Anda mengalami hari-hari di mana Anda merasa tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa melewati Anda. Saya sedikit marah dengan keputusan karena itu menghilangkan clean sheet saya dan saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan itu. Martin Paes. Oh, ingat kan dia marah pasal kemasukan Emil Audiro itu. Rupanya dia ini marah pasal penalti itu dia tidak dapat save guys dalam perlawanan yang berlangsung dengan FC Dallas nih. Sumber Ingat kan pasal Emil Audiro? Content Manager FC Dallas. Dengan performa gemilangnya, banyak yang mulai berpendapat bahwa Martin Paes ini sangat layak untuk jadi kiper utama timnas Indonesia. Ia punya refleks yang cepat, mental yang kuat, dan pengalaman internasional yang berharga. Nah, dengan adanya Martin Paes yang sedang on fire inilah, kemudian muncul pertanyaan. Apakah kita masih butuh Emil Audiro? Hal inilah yang kemudian jadi bahan diskusi seru di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Kita ulas, saya akan bagi pandangan selepas ini guys. Perlukah Emil Audiro masuk ke dalam perbandingan Emil dan Paes? timnas? Oke, ini kita untuk tengok melakukan perbandingan, kita akan mulai dengan usia pemain. Jadi, Emil Audiro ini lahir pada 18 Januari 1997. Saat ini ia berusia 27 tahun. Emil ini memulai karir profesionalnya di Akademi Juventus dan sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Sebelum akhirnya, musim ini dirinya bermain di Inter Milan.
Pengalaman Oh, Emil di Liga pengalaman. Top Eropa menjadi nilai Pengalaman. plus yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana Iya. dengan Martin Paes? Oke, Kiper ini Martin lahir Paes. pada 10 November 1998 dan kini usianya 26 tahun. Ia memulai karir profesionalnya di Belanda sebelum hijrah ke Belanda Amerika ini. Serikat untuk bergabung dengan Dallas FC di MLS. Meskipun Oh, masih di muda, Amerika pula. Martin Paes telah Dallas menunjukkan FC ini. kematangan yang luar biasa di bawah Mister Gawang. Sedangkan untuk performa musim ini, Emil Audero sendiri lebih jarang bermain. Ia hanya tercatat bermain 5 kali di sepanjang musim, saat hanya menempati posisi kiper kedua Inter Milan di belakang Jan Sommer. Meski begitu, ia berhasil mengantarkan timnya untuk menjadi juara Serie A Italia. Bagaimana dengan Martin Paes? Bersama Dallas Martin musim Paes ini, Martin 14 kali telah main. tampil sebanyak 14 kali dengan rating yang mengesankan. Kalian bisa lihat dalam data statistik Fotmob berikut ini, di mana Paes cukup sering mendapatkan rating hijau yang artinya sangat baik. Meski begitu, terakhir, kita juga sekali lagi tak boleh mengesampingkan Emil bermain di Serie A Italia, yang merupakan Itulah. salah satu liga paling kompetitif di dunia. Dengan pemain-pemain dan tim-tim papan atas, Emil sudah terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan striker-striker kelas dunia setiap pekan. Sementara Martin Paes bermain di MLS, meski belum setara dengan liga-liga top Eropa, tetap merupakan kompetisi yang keras dengan banyak pemain internasional berbakat. Bahkan Leo Messi hingga Suarez juga bermain di MLS. Jadi baik Emil ada Audero Lionel maupun Messi Martin Paes dengan memiliki Suarez. kelebihan dan kekurangan masing-masing. Emil membawa pengalaman dari salah satu liga top dunia, sementara Martin telah dan tengah membuktikan ketangguhannya di MLS. Perdebatan tentang siapa yang lebih pantas menjadi kiper utama timnas Indonesia bisa terus berlanjut. Tapi yang jelas, kedua kiper ini adalah aset berharga yang bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Betul. Oke guys, itu antara perbandingan di antara Emil Audero dan juga Martin Paes. Jadi kita punya masing-masing ada pendapat pandangan tersendiri dan kita boleh lontarkan kita punya pandangan sama ada kita menyukai Martin Paes, kemudian menolak Emil Audero. Karena di Indonesia sekarang ini adanya Cyrus Margono, Hernando Ari, Nadio Argawinata dan juga Adi Satrio. Tetapi kalau ikut daripada pengalaman bermain di liga-liga kompetitif di Eropa, Emil Audero antara penjaga gol yang sangat berpengalaman. Berumur 27 tahun, dia sudah menampilkan beberapa perlawanan dengan tim-tim ataupun pemain-pemain yang kira bergrade A kesemuanya di Serie A Italia. Itu yang membuatkan Emil Audero ini punya nilai yang tinggi. Saya ingat dan saya pikir juga Emil Audero seorang penjaga gol yang mempunyai nilai yang tinggi di pasaran dunia. Walaupun dia kurang bermain, tetapi dari segi liga yang kompetitif seperti Italia itu sangat berpengalaman. Emil Audero mempunyai pengalaman yang sangat luas ya. Dan kalau Martin Paes pula bermain di Belanda umur 26 tahun juga punya pengalaman yang luas di liga di Belanda dan juga di Amerika Serikat ya, FC Dallas juga. Di situ juga bermain Suarez dan beberapa pemain ternama dunia juga bermain di situ. Jadi pengalaman itu ada pada Emil Audero, ada pada Martin Paes. Kedua-duanya sebenarnya saya suka kedua-duanya. Dan terkait dengan sebelum ini, ayah kepada Emil Audero ini menolak untuk bermain dengan timnas Indonesia, itu mungkin perkara yang lalu. Dan sebenarnya Emil Audero ingin bermain dengan timnas Indonesia. Bukan dia yang melontarkan tidak ingin bermain. Walhal Emil Audero sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir, sudah bersalaman tangan dan hanya tinggal menunggu signal yang kuat untuk Emil Audero ke timnas Indonesia. Sebab apa? Di Italia Emil Audero tidak tersenarai juga namanya. Ada lagi 4 penjaga gol yang memang sulit untuk bersaing di Italia ini. Jadi Emil Audero kalaupun dia masuk ke timnas Indonesia, Sinteyong ada banyak pilihan. Sinteyong ada 6 pilihan penjaga gol ya. Emil Audero, Martin Paes, Hernando Ari, Cyrus Margono, Edi Satrio, Nadio. Jadi semua penjaga gol ini atau penjaga gawang ini bisa untuk mencari pengalaman baru sekiranya Martin Paes dan Emil Audero ada di dalam skuad timnas Indonesia ini. Jadi ini sebenarnya menambah baikkan lagi di bagian penjaga gawang itu. Contohlah kalau
Martin Paes lah, orang mau Martin Paes kan, tapi tiba-tiba dia cedera ataupun tiba-tiba dia terkena kartu kuning atau kartu merah. Jadi siapa pengganti yang lebih berpengalaman? Emil Audiro boleh saja menjadi pengganti. Memang kita tidak nafikan Hernando Ari juga punya kualitas yang tinggi saat ini, tetapi dari segi sudut pengalaman bermain di Eropa itu, disitulah nilai tambah kalau Emil Audiro ada bersama dengan timnas Indonesia itu. Apapun guys, ini terpulang kepada PSSI dan juga Sinteyong. Dan mungkin kalian juga punya pendapat pandangan sendiri. Itu tadi saya punya pandangan pribadi guys. Kalian juga punya pandangan sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru, mampir ke channel ini juga, jangan lupa untuk dukung, menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani